Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Pak Riki akan melanjutkan belajar SKI. Tadi sudah belajar bahasa Arab. Kita lanjut SKI bab yang pertama, yakni tentang Perang Badar. Nah, sebelum mendalami tentang Perang Badar, bahwa materi SKI adalah materi tentang sejarah, yang mana sejarah merupakan cerita pada masa lampau yang sudah dilewati zaman dahulu. Nah, maka dari itu anak-anak Pak Riki anjurkan untuk sering-sering membaca. Boleh membaca dari buku yang sudah anak terima, atau membaca dari buku yang lain tidak apa-apa, sama saja. Nah, untuk tambahan pengetahuan. Nah, pada bab 1, yakni tentang Perang Badar, pada waktu itu keberadaan kaum muslimin di kota Madinah semakin bertambah dan bertambah. Artinya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Mendengar kabar kalau kaum muslimin semakin banyak di kota Madinah, kaum kafir Quraisy merasa tidak nyaman. Nah, akhirnya ingin memecah belah, bahkan ingin mengusir dari kota Madinah. Nah, selanjutnya sampai-sampai kaum Quraisy itu memberikan surat ancaman yang kira-kira isinya, janganlah kalian merasa bahwa kalian telah lolos dari menuju kota Yasrib. Nah, dari surat ancaman itu, maka rombongan kaum muslimin untuk siap-siap ketika kaum kafir Quraisy menyerang. Nah, kemudian turunlah ayat pada surat Al-Hajj yang sudah tertera di buku di ayat 22, yang intinya boleh berperang ketika memang diperlukan. Nah, setiap peperangan yang ada pada zaman dahulu, yaitu Rasulullah ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Artinya ada peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, yaitu namanya Ghazwah. Kemudian peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah, yakni Syariah. Artinya dipimpin siapa, Pak? Dipimpin para sahabat-sahabatnya yang sudah ditunjuk mampu untuk menjadi komando di depan. Kemudian terjadilah Perang Badar. Pada waktu itu terjadi di desa Badar, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, perang ini terjadi disebabkan kaum kafir Quraisy ketika menuju kota Makkah itu dihadang kaum muslimin. Loh, kok bisa? Iya, karena kaum kafir Quraisy itu membawa harta rampasan dari kaum muslimin. Akhirnya dihadanglah oleh kaum muslimin. Nah, mendengar berita kalau kaum kafir Quraisy itu dihadang oleh kaum muslimin, pemimpin kafir Quraisy langsung mengutus anggotanya. Pemimpinnya itu siapa? Dari kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Nah, kemudian mengutus anggotanya yang bernama Damdam bin Amir al-Ghifari. Nah, untuk mengabarkan segera meminta bantuan supaya
harta rampasan tadi masih bisa digunakan. Nah, akhirnya terjadi peperangan. Pada waktu itu jumlah kaum muslimin hanya 314. Nah, sedangkan dari kaum kafir Quraisy kurang lebih 1000. Oh, coba bayangkan. 1000 banding 314. Hampir berapa ya? Sepertiganya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan izin Allah, alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 314. Yang mana pada waktu itu perang Badar langsung dipimpin oleh Rasulullah. Kemudian dari kaum kafir Quraisy dipimpin oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Yang akhirnya Abu Jahal telah mati di tangan sahabat Rasulullah yang bernama Mu'ad bin Amru dan Muawad bin Afra. Ya. Kemudian dari jumlah 314 tersebut yang mati syahid kira-kira di sini tertulis 14. Jadi masih 300. Sedangkan jumlah 1000 dari kaum kafir Quraisy mati 70. Kemudian ditahan 70 lagi. Nah, alhamdulillah dengan kemenangan ini kaum muslimin semakin kuat dan semakin semangat dalam berdakwah untuk selalu mendampingi Rasulullah. Nah, terima kasih anak-anak, jangan lupa selalu berdoa dan belajar, dan yang terpenting tetap semangat. Jangan sampai ada rasa malas. Walaupun kita belajar sebentar, yang penting setiap hari belajar dan belajar. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.